Alhamdulillahil wahibil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawil nufusi sakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wala musannif wa rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa huwa asdaqul qail. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih diberikan sehat dan umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Pada pelajaran siang hari ini kita akan menerangkan tentang dalil sifat bako. Ya, kalau sifat bako ya kemarin kidam ya. Wa ma burhan wujubil baqo. Wa amma burhan wujubil baqo ilahu ta'ala. Manapan utawi dalil akalnya wajibnya baqo, sifat baqo Allah ta'ala kepada Allah ta'ala, iku fali annahu, ini ada yang muslimin itu logat pakai Jawa kan, kalau lupa. Fali annahu, maka sesungguhnya kelakuan dan tingkah. Laulam yakun lau amkana, jika lamun kongang opo ayal hakohu, mengiringi kepada Allah opo al adamu, tidak ada, lantafa, maka akan sepi anhu dari Allah opo al kidamu kidam, likauni wujudihi, karena onone adanya Allah, hinaidin, pada waktu lau amkana ayal hakohu, iku jaizan, jaiz, la wajiban, tidak wajib. Wal jaizu, utawi yang jaiz, ikula yakunu, tidak akan terjadi, tidak akan ono opo wujudu, onone ini jaiz, illa hadisan, kecuali yang hadis. Kaifa wa qad sabaqo, kaifa, bagaimana bisa, kemaha bisa, tidak adanya sifat bako, waqad sabako, karena sungguh telah dahulu, qoriban, ale dekat, are parek bahasa Jawa. Apa wujud kidamihi ta'ala, wajib kidamnya Allah ta'ala, wa baqaihi, dan baqanya Allah subhanahu wa ta'ala.
Sekarang kita akan menerangkan tentang dalil akal sifat baqo. Wa amma burhanu wujubil baqo ilahu ta'ala, adapun dalil akalnya wajibnya baqo pada Allah. Baqo itu artinya la akhiralah, tidak ada akhirnya yang dimaksud, atau bahasa umumnya disebut langgeng ya. Ya. Yang dimaksud di sini adalah baqo itu la akhiralah, karena baqo itu termasuk sifat salabiyah. Kalau sifat salabiyah itu yang menjadi sifat kepada Allah adalah tidak adanya, adamiyah. Karena kalau bahasa kekal secara lugat itu bisa terjadi tiga. Dalam Jawab Tauhid dijelaskan ada baqo hakiki, ada baqo idofi, ada baqo zamani. Nah, ini yang disebut baqo kepada Allah hakiki. Arti baqo kepada Allah yang hakiki artinya tidak ada akhir, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kalau qidam tidak ada awal, baqo tidak ada akhir. Ini qidam dengan baqo ini nggak bisa dipisahin pada Allah. Yang kedua ada baqo nisbi atau baqo idofi nisbi. Artinya baqo itu kekal suatu disematkan sama yang lain. Artinya kan kekal itu awet ya kalau bahasa kita. Contoh seperti bambu itu dibanding dengan kayu lebih awet bambu kan gitu. Tapi kalau dibanding dengan besi lebih awet besi. Kalau dibanding dengan baja lebih awet baja. Itu namanya nisbi. Ada baqo zamani. Ada baqo zamani mah zamannya yang kekal. Jadi ada makhluk Allah yang memang Allah kekalkan. Surga, neraka, tadi itu dikekalkan sama Allah. Ini bahasanya kekal juga. Tidak ada akhirnya. Orang mukmin di surga kekal, nggak ada akhirnya. Orang kafir neraka kekal, tidak ada akhir. Ada makhluk Allah yang dikekalkan. Ada 8 makhluk Allah yang dikekalkan oleh Allah, tidak hancur. Surga, neraka, kursi, aras, itu. Jadi antaranya termasuk surga, neraka, orang mukmin di surga, orang kafir di neraka, itu termasuk kekal. Dan ada sebagian hadis tulang ekor manusia itu dikuatkan, dikekalkan oleh Allah. Di dalam hadis dinyatakan di manusia itu tidak akan wilayabla, insan wilayabla, tidak ada manusia kecuali bakal busuk, bakal hancur. Illa azhud dandi, kecuali tulang ekor. Nah, tulang ekor ini minha uliko. Nanti manusia dibangkitkan oleh Allah dari sini. Dia tulang ekor. Jadi kalau Bang Edi mau nyari tulang ekor di kuburan ada. Kalau mau nyari, karena tulang ekor itu kekal itu dalam hadis begitu. Nah, makanya diartikan di sini yang namanya baqo itu la akhiralah, tidak ada akhir. Maka dibahasakan berbeda. Kalau kepada Allah bahasanya baqo, kalau kepada makhluk Allah yang dikekalkan namanya bukan bahasa qalada. Hum fiha khalidun. Mereka di surga akan kekal. Mereka di neraka akan
Di bahasanya khalidun dengan bako itu kekal juga, hanya bedanya kalau bako mah bekalnya hakiki kekalnya. Kalau khalidun khalada itu kekalnya nggak hakiki karena dikakalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hubungan antara kidam dengan bako ini ada 4. Pertama, ada yang kidam bako, kidam juga bako juga. Ini adanya di Allah dan sifatnya. Di mana hakiki? Allah itu kidam juga bako juga. Tidak ada awalnya, tidak ada akhir. Ini ada di Allah dan sifat. Yang kedua, ada yang kidam tapi tidak bako. Seperti contohnya, tidak adanya alam ini sebelum ada. Ini kidam. Nggak ada awalnya kan? Dari sejak kapan tidak adanya alam ini sebelum ada? Nggak ada awalnya. Tapi nggak bako, karena Allah ciptakan alam ini jadi tidak ada. Itu kidam, tapi nggak bako. Yang ketiga ada yang bako, tapi nggak kidam. Ini kalau menurutnya bako, tapi tidak kidam. Yaitu yang 8 tadi. Surga, neraka, orang mukmin di surga, orang kafir neraka, itu bako. Tapi nggak kidam. Karena ada awal. Yang tadinya tidak. Yang keempat, ada yang tidak bako, tidak kidam. Adanya alam ini. Kagak bako, kagak kidam. Nggak kidam karena jadinya tidak ada. Kagak bako karena nanti bukan akan hancur. Nah sekarang dalil akal yang berkaitan dengan sifat wajibnya bako kepada Allah. Fali annahu law amkana ayal haqahul adam. Ini bisa dengan kias, kalau di matematik bisa dengan kias sarti, bisa dengan kias istisna. Lau amkana ayal haqahul adam, ini kisarti. Jika seandainya kok ada kemungkinan Allah itu diikuti dengan tidak ada, lantap fa'anhul kidam, hilang kidam pada Allah. Jika seandainya Allah itu diikuti dengan tidak ada, akhirnya nggak ada mamanya. Nah berarti Allah kagak nggak ada kidam itu. Ini bahasa dengan bahasa amkana. Kok nggak bahasa? Kalau seandainya Allah tidak bako, itu namanya. Berarti Allah itu nggak kidam, nggak begitu. Ini kan ada bahasa kemungkinan karena ini merupakan satu taukid, memperkuat. Kemungkinan aja, ada yang kemungkinan Allah tidak bako, itu nggak mungkin, nggak ada. Jika seandainya sesuatu yang memungkinkan Allah itu diringetkan nggak ada, ini kemungkinan. Maka kidam pasti hilang. Pasti Allah kagak kidam. Nah, alasannya apa? Likauni wujudi hinaidin jaizan. Karena jika seandainya yang Allah itu diakhiri atau diikuti dengan tidak ada, adanya Allah, ketika terjadi kemungkinan seperti itu jaiz. Kondisinya Allah itu jaiz adanya, bukan wajib. Wajiban bukan wajib. Kalau mungkin, kan ada kemungkinan tadi. Mungkin Allah itu diakhiri dengan tidak ada. Berarti kalau sesuatu yang mungkin diakhiri tidak ada, mungkin juga diawali dengan tidak ada. Kan gitu. Kalau bisa ada kemungkinan. Berarti kalau sudah ada kemungkinan seperti itu,
Itu jaiz berarti adanya Allah, bukan wajib bakonya Allah. Sementara wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan. Sementara yang jaiz itu tidak akan terbukti adanya kecuali baru. Kecuali yang hadis. Kalau yang qadim nggak bakalan terjadi seperti itu. Kaifa wa qad sabaqa qariban. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa hilangnya bako kepada Allah maksudnya? Ini kan istifhamnya istifham yang dimakai ala wajil inkar atau disebut istifham tangkiri namanya. Kaifa, bagaimana itu? Artinya mah kaifa yasihu zalikal intifa. Bagaimana bisa sah tidak adanya kifat bako kepada Allah? Nggak mungkin itu. Wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wa baqaihi. Dan ada ulama mengartikan di sini kitab Sanusi wau itu li ta'lil. Karena wa itu karena taklil maknanya. Karena sungguh telah lalu qariban dengan waktu yang dekat barusan masalah bahasanya wujubu qidami ta'ala baqaihi udah dibahas, sudah diceritakan bahwa wajibnya kidam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istifham ala bisa ala wajib ta'ajjub, buka istifham ala wajib inkar. Gitu. Ala wajib ta'ajjub berarti kalau seandainya Allah diakhiri dengan tidak ada, itu ta'ajjub. Ta'ajjub. Bagaimana bisa? Jika seandainya ada orang yang berpikir seperti itu. Itu logika, logis ya. Secara ilmu akal seperti itu. Padahal kan udah dijelaskan bahwa Allah itu sifat kidam. Jika memungkinkan Allah diakhiri dengan tidak ada, maka hilang sifat kidam. Sementara Allah itu udah wajib sifat kidam. Udah dijelaskan dengan waktu yang dekat. Barusan. Padahal wakon sawaku qariban mau ditalil karena telah dahulu dibahas wajibnya kidam di Allah Subhanahu wa taala wa baqaihi dan bakonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara ilmu akal. Dalil akal. Ideal akal itu dari akal mah pasti ya, akal. Makanya dengan bahasa dibedakan dengan burhan. Karena yang namanya burhan itu dalil kepada sesuatu yang qat'i. Beda dengan dalil, kan dalil-dalil juga. Dalil burhan sama. Kayak dalil akal itu mengarah kepada qat'i. Kalau burhan. Kalau dalil itu bisa kepada qat'i, bisa kepada yang dhonni. Kalau dalil. Quran dalil. Hadis dalil qat'i. Nah, termasuk juga isma ulama pun juga pemahaman istihad para ulama mustahil dalil juga, tapi dhonni pangkatnya itu sebut dalil. Tapi kalau burhan itu logika. Makanya kan kemarin sudah dijelaskan di dalam karena sifat yang namanya burhan itu yang paling tinggi dengan di antara dalil itu dibanding dengan bahasa dalil. Nah, itu burhan. Tidak lebih mantek seperti itu. Karena dalam mantek kalau nggak salah ada dalam mantek ajaluhar bulhan ma'uli famin muqaddimatin bil yakini taktarin. Yang paling jelas
paling agungnya dalil. Dalil itu adalah burhan. Karena burhan itu ma'uli pamin muqaddimata ini yang disusun dari dua muqaddimah. Muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Bisa dengan istisna atau syarti. Contoh dari mana? Lau tola al samsu laukanat samsu toliatan wan naharu mawjudun. Jika seandainya matahari siang datang, siang masih matahari muncul berarti siang. Nah seperti kayak gini, maka hilang tidak. Tidak adanya Allah berarti jais, bukan wa. Karena mungkin juga Allah ada kemungkinan dua. Satu kemungkinan Allah diakhiri dengan tidak ada, kemudian Allah diawali dengan tidak ada. Itu hal yang kita mengatakan kalau diawali dengan tidak ada berarti terjadilah daun dan tasalsul sebagaimana yang terjadi yang dibahas kemarin. Kalau seandainya Allah diakhiri dengan tidak ada, atau alam ini dengan tidak ada, siapa yang ngurusin? Itu logikanya. Nah, itu dalil daripada sifat bako di Al-Quran dari nakalnya. Pelajaran kita teruskan yang berkaitan dengan sifat bako. Tadi kita udah menerangkan tentang dalil akal sifat bako. Sekarang dari naklinya sifat bako dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nakli itu artinya dalil sama'i, dalil yang didengar dari Allah dan Rasul, sahabat, para ulama, itu namanya dalil nakli. Wa yabqa dan akan kekal wajhu rabbika. Wajhun di sini yang arti zat ya. Kalau menurut ilmu bayan disebut majaz namanya. Kalimatun musta'malatun fi ghairi mawdi'atin. Kalimat yang dipakai bukan seharusnya. Wajhun kan asalnya kan muka. Wajhun mah. Tapi di sini maknanya zat. Zat itu artinya semua. Semua. Kalau manusia tuh, kalau dia manusia tuh semuanya. Zat Allah. Zat siapa? Wajhu Rabb. Siapa Rabbika? Allah maksudnya. Kenapa dibahasakan Rabbika? Didobakan Rabbika kepada Ka. Itu kan tasyrif. Pertama tasrif. Bisa Rabbika, kalau kan Muhammad ada Rabbikum, kalian. Itu tasrif namanya kalau menurut ilmu ma'ani dalam kitab Salafah. Jadi disandarkan kita Allah, Rasul kepada Allah, disandarkannya kita kepada Allah itu termasuk tasbih. Itu merupakan satu kemuliaan. Yang kedua tazkir. Tazkir itu artinya memberikan peringatan. Kalau dibahasakan Rabbikum, yang mengurusi kalian, yang mendidik kalian, biar kita paham bahwa yang mengurusi kalian itu Allah. Maka dibahasakan Rabb. Nah ini zat Allah itu akan kekal, mengurusi kamu itu kekal, terus-terusan. Bukan hanya di dunia. Ini mengurusi kita. Zat Allahnya pun juga kekal dan mengurusi Allah kita itu pun juga kekal sampai ke akhirat. Di akhirat pun juga diurusi manusia oleh Allah. Kalau orang mukmin di sorga itu tidak akan ada akhirnya, akan abadi selamanya. Nah,
Itu hikmah daripada dibahasakan Robbika diidopatkan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua. Karena kita biar tahu, biar paham. Kalau juga dibahasakan Robbukum yang menguasai kalian, mengatur kalian. Karena dalam bahasa Rob itu ada beberapa makna. Di dalam kitab Is'adur Rafiq dijelaskan itu makna Rob itu ada 14 makna. Qoribun muhitun malikun wa mudabbirun. Jadi di dalam kitab Is'adur Rafiq makna Rob itu ada 14. Satu, ada maknanya qorib. Jadi Allah itu yang mendampingi, mendekat sama kita, yang mendekati. Muhit, Allah itu yang yang kedua muhit, Allah itu yang meliputi. Bahasanya malikun, yang merajai. Mudabbir, Allah itu yang memelihara. Murab, mengatur. Kasir khair, yang banyak kebaikannya. Maulan lin ni'am, Allah itu yang mengurusi terhadap semua nikmat. Itu dari Rabb. Dan juga wa khaliquna al-ma'bud. Dan Allah itu makna Rabb itu khaliq, pencipta juga. Ada makna Rabb itu al-jabir, yang menambal kekurangan kita. Wa muslihuna, dan juga Rabb itu artinya yang berikan kemaslahatan kepada kita. Itu dengan Rabb. Dan wasahib, Allah itu yang mendampingi kita. Asabitil kidam, dan juga Allah itu yang menetapkan wa yusabbit aqdamakum, yang Allah menetapkan kedudukan itu dengan Rabb. Jami'una, dan juga Allah itu jami. Rabb itu mana jami, artinya yang mengumpulkan kita, menyatukan kita. Itu kan bahasa Rabb. Nah ini bahasa Rabb ini prakteknya operasional Rabb ini diatur oleh Allah dengan dua sistem. Satu, sistem mulkiyah, tugasnya malaikat. Malaikat tuh untuk mewujudkan rububiyahnya Allah oleh malaikat. Dari Allah pencipta yang menciptakan. Itu Allah yang menciptakan tanpa ada kaitan dengan makhluk, termasuk malaikat pun diciptakan. Setelah alam diciptakan, lalu oleh Allah diatur untuk alam dengan sifat melalui malaikat Allah. Ngatur apa? Ngatur kelangsungan kehidupan alam ini. Semua alam, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, semua. Yang ngatur siapa? Malaikat. Karena manusia memang nggak bisa ngatur itu. Malaikat tugas. Makanya oleh Allah dengan sistemnya mulkiyah, raja. Malaikat itu ditugaskan, ada tugas menjaga gunung, ada tugas menjaga tanaman, segala macam. Ini tugasnya semua ada. Lalu malaikat banyak malaikat itu tidak ada yang mengetahui banyaknya malaikat kecuali Allah. Banyak malaikat. Makanya malaikat kalau seandainya kelihatan terwujud sama kita, ini sempit sama malaikat. Banyak malaikat jangan jadi. Kan semua makhluk itu semuanya dijaga oleh malaikat. Semua makhluk ada penjaganya malaikat. Nah, terus termasuk malaikat itu pun juga ditugaskan oleh untuk menurunkan aturan buat manusia. Jelas malaikat. Jadi malaikat itu menyampaikan wahyu dari Allah kepada manusia untuk dilaksanakan oleh manusia.
bukan untuk malaikat. Malaikat saja tugasnya untuk menyampaikan kepada malaikat. Yang kedua, pengaturan Allah itu Rabb itu dengan mengatur tentang aturan perbuatan dan sikap manusia itu sendiri. Nah, untuk menegakkan aturan Allah, ini Allah menugaskan manusia. Jadi manusia itu tugaskannya hanya untuk menegakkan aturan Allah di muka bumi, biar di muka bumi ini termasuk manusia diatur sama aturan Allah. Nah, Allah berikanlah wewenangnya kepada manusia. Maka beda, disebut dengan bahasa Arabnya disebut dengan khilafah namanya. Khilafah itu penjelasan wewenang kalau bahasa logat. Malaikat mah kan nggak diberikan wewenang, manusia mereka kasih wewenang, kan diturunkanlah aturan. Nah, untuk menjalankan aturan itu. Nah, itu termasuk Rob. Makanya kan kita harus ridha. Orang mukmin itu diatur sama Rob Allah. Sehingga tasdik orang mukmin adalah raditu billahi. Itu pernyataan kita. Itu namanya sehingga tasdik. Karena iman itu adalah dua, ma'rifat dan tasdik. Nah, sehingga tasdik raditu billahi robba. Ayat tasdik itu maknanya dua. Satu idian, dua qabul. Ngaku nerima. Saya ridha dipelihara, diurus, diatur sama Allah. Dikasih nikmat sama Allah, dikasih apa aja oleh Allah. Ridha. Dijadikan orang miskin ridha. Dijadikan orang kaya ridha. Dijadikan sakit ridha. Dijadikan orang sehat, dijadi pejabat, ya orang jelata ridha. Harus sama ridhonya. Sabab itu merupakan wujud daripada rububiyah Allah. Giliran dikasih penyakit, kagak ridho. Giliran dikasih sehat, ridho. Giliran dikasih kaya, ridho. Giliran dikasih miskin. Nah, itu pernyataan kagak cocok berarti. Berarti itu billahi rob. Makanya ketika kita nanti ditanya di alam kubur, fakta itu dalam kehidupan kita, man robbuka. Itu yang berat ya, di akhirat. Siapa rob kamu yang ngatur kamu? Kan di sana mah nggak bakal bisa dihafal dengan lisan. Ayam manafti malafain, waktu kali mana ini mata sadajuluh bimakanu ya. Yang bicara fakta. Kalau di dalam pertanyaan itu udah kagak bisa jawab, apalagi ke sononya, kan gitu. Dengan fakta. Bisa kalau dihafalin lisan mah gampang gitu. Apalagi bikin contekan. Man rabbuka? Allah Rabbi. Kayaknya prakteknya harus rodi itu billahi rob. Kita harus ridho. Ridho itu senang diurus sama Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita dengan senang. Dengan senang hati. Kayaknya kita belum semuanya senang hati. Satu, ridho diberikan oleh Allah sedikit atau banyak. Dan ridho aja. Makanya diperintahkan kita harus pernah. Yang kedua, ridho kita diatur sama Allah. Ridho menjalankan perintah Allah. Tadi juga kondisi berat atau ringan. tetap ridho. Apapun tantangan yang terjadi kepada kita dalam menjalankan aturan, diterima dengan ridho. Itu berat sebenarnya kalau tidak ada pelatihan. Tidak ada belajar, tidak pelatihan yang istiqomah, berat emang. Karena kita itu ridho itu sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu kita, perlu ridho. Iya betul. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, nggak ridho. Kan gitu. Makanya kan sekarang nih kalau dijadiin orang miskin, siapa yang mau? Kan gitu. Makanya pengennya jadi kaya. Allah maaf deh. Makanya minta rezekinya pun juga kan kasiron, wasian, halalan, thayyiban, kasiron, wasian, mubarokan. Ujungnya bigore hisab lagi. Minta kepada Allah rezeki sampai tidak ada hitungan, ya Allah. Kalau kasih rezeki sama saya, jangan ada perhitungan. Artinya sebanyak-banyaknya, sehingga banyaknya itu tidak ada giliran kita aja kepada Allah hitungannya banyak, masih banyak perhitungan.
perhitungan waktu, perhitungan keadaan. Itu kepada Allah mah kita. Tapi giliran minta kepada Allah mah harus banyak tanpa ada itu. Giliran kita ngabdi kepada Allah ada perhitungan. Nah itu manusia seperti itu. Yang ketiga, ridho. Diatur sama Allah dalam kaitan dengan musibah. Kalau yang dua ini atas dikaitkan dengan ikhtiar. Kalau yang dua nih, yang tadi itu dikaitkan dengan ikhtiar. Tapi kalau musibah itu dikaitkan dengan ikhtiar. Kan bahasanya kalau bahasa di kamu itu sebenarnya seperti adanya kematian, adanya sakit, adanya kecelakaan. Nah itu nggak dikaitkan dengan ikhtiar kita, dan kita pun juga dikasih tahu bakal celaka di perjalanan, enggak kan? Kalau kalian tahu celaka bakal berangkat, kita mati nggak dikasih tahu, karena itu dan dikaitkan dengan ikhtiar kita. Apapun yang terjadi kepada kita yang dari Allah, kita harus ridho. Dua itu tadi, satu ikhtiariyah, yang kedua ikhtiariyah. Dua-duanya harus ridho. Senang hati. Makanya dimana-mana terjadi apapun kena kepada kita, harus kembalikan semuanya kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ridho di situ. Dengan sabar, diisinya harus dengan ridho. Dengan 3 kali. Allah akan berikan pahala bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum. Allah akan memberikan pahala bagi orang sabar itu bighairi hisab tanpa ada hisab. Itu kan berat. Berat kan gitu. Tapi beratnya itu sebenarnya beratnya itu karena beratnya kepentingan. Itu kan. Coba kalau kita iman bener maka kepada apa beratnya? Hidup kita itu penuh tantangan. Yang namanya mati, kita pun juga akan mati. Ini musibah. Semua akan mati, sebenarnya ngapain? Mau apapun yang kita lakukan, pasti manusia akan mati. Jangan manusia, malaikat juga mati. Hewan juga mati. Mau ridho, bukan ridho, orang semua mati. Terus urusan tentang amal perbuatan manusia, semua di muka bumi itu pasti beramal, berusaha. Tidak menjalankan aturan Allah atau menjalankan aturan Allah, sama capeknya. Sama capeknya apa? Sama-sama berusaha. Orang mukmin dagang, orang yang tidak beriman pun juga. Orang mukmin kerja, orang tidak beriman pun kerja. Orang mukmin dapat masalah dari urusan dunia, orang mukmin pun terjadi persoalan. Nah, ini kalau seandainya dibaca dengan sadar ya, dengan hati yang sadar, hati yang lapang, kenapa kita harus marah sulah? Karena orang yang tidak beriman pun juga sama sakit. Orang tidak beriman pun sama-sama terdapat kecelakaan. Orang tidak beriman pun juga sama mendapatkan kebangkrutan usaha. Nah ini dilihatih. Nah dengan dibahasakan wayabqa wajhu rabbika, tidak dibahasa wayabqa wajhullah dzul jalali wal itu tadi. Itu merupakan peringatan kepada kita biar sadar bahwa diri kita itu adalah hidup itu dipelihara, diatur sama Allah. Siap di muka bumi ini diatur sama Allah, maka menjadi hamba Allah. Kalau manusia siap jujur jadi hamba Allah, maka di akhirat manusia akan bebas. Hidup kita tuh bebas tanpa ada aturan. Di akhirat nih. Di sini waktunya sebentar kita diatur sama Allah. Di akhirat abadi. Tinggal kita milih. Meaning yang waktu lama kita bebas hidup di surga, atau waktu yang sedikit kita di dunia diatur sama Allah. Jangan pilihan dua-duanya. Di dunia pengen bebas, di akhirat pengen bebas, ke surga pengen nikmat. Kalau Allah ngaturnya di mana Allah?
Paham nggak? Ya kalau pilihan seperti itu, lu ngaku Allah yang maha kuasa. Lu kuasanya Allah, kamu lu di mana? Allah ngatur kamu tuh di mana? Di dunia pengen ngikutin kamu wanmu. Di akhirat pun juga pengen ngikutin kamu wanmu. Lalu Allahnya ngatur di mana? Allah bagian Allah ngatur kita. Kita ngatur Allah mulu. Nah kalau sekarang tidak mau diatur sama Allah, disiplin sama aturan Allah, di akhirat nggak bisa nentuin kemauan sendiri. Makanya malah diangkat ke neraka yang tidak sesuai dengan kemauan kita. Itu harus mau nggak mau. Makanya orang yang tidak beriman kepada orang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam majmarun hatta idza jauha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum Rasulullah ya'tu alim ayati yuridukum liqa yaukum hadza qala walakin haqqan kalimatun ata di alam. Udah pilihan. Ya ini kan pilihan kita. Orang kafir pun juga udah mau ke neraka waktu ditanya oleh malaikat tuh. Udah nasib saya, udah bagian saya udah begini. Gitu, sadar. Di sini mah kagak sadar, di sono ntar sadar. Gitu. Nah ini. Nah sekarang ketika kita yakin bahwa Allah sifat baqa, maka kita harus tahu menyikapi dengan sifat baqanya. Allah itu abadi, kekal. Kita diperintahkan sama Allah itu harus beriman sama Allah, itu harus abadi, dawam, selamanya. Kalau bahasa Arabnya disebut istiqomah, makanya diperintahkan oleh Allah istaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istaqim kama umirta. Ini kan perintahnya kepada Rasulullah, tapi kan maksudnya kepada kita semua, kan gitu. Min babi taqil khas wa iratil am. Bahasa kan mahos karena Nabi Muhammad, tapi umum. Istaqim kama umir, istaqimu kama umir itu kalian harus istiqomah seperti sebagaimana yang kalian diperintahkan oleh Allah. Harus istiqomah. Istiqomah itu pertama usaha. Kita hidup di muka bumi ini tegak aturan di dalam diri kita, aturan Allah. Minimalnya nih. Kan istaqim itu dari kata koma. Kita alif sinta, maknanya bisa tolab, berusaha. Yang kedua, usaha kita harus sampai sayrurah. Jadi orang yang mustaqim. Harus jadi kita menemukan istiqomah. Wujdan. Sayrurah jadi. Di sini istifali jami'ani li suratul wujdan kalau menurut ilmu saraf. Mustaqim nggak mau kita. Kalau sudah istiqomah oleh Allah sebenarnya diberikan kelebihan fadilah dunia dan akhirat. Allah ceritakan di Al-Quran. Innal ladzina amanu qalu rabbuna Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang telah menyatakan dirinya Rabbuna, yang mengatur kami Allah. Ini pernyataan. Kalau udah menyatakan diri bahwa siap dirinya diatur sama Allah, hatinya dibuktikan dengan perbuatan sikapnya. Sumastaqamu. Lalu pernyataan itu istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun membawa rahmat. Kata malaikat, Allah takhafu wa la tahzanu. Kalian tidak ada ketakutan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kekhawatiran. Di dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang istiqomah itu bakal diberikan ketenangan. Nggak bakalan ada kekhawatiran, nggak bakalan ada kekecewaan, nggak bakalan ada ketakutan. Kan udah istiqomah, ridha, diatur sama Allah. Jadi orang miskin, jadi orang kaya, sakit, nah udah, aman. Kita harus diupayakan usaha kita seperti istiqomah. Itu akan diberikan kemampuan itu bisa.
Dan yang kedua wa absiru bil jan, dan akan diberikan kabar gembira dengan surga nanti daya. Absiru bil jan allati kuntum tu'adun, yang itu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyikapi dalam sifat bahwa Allah, kita harus istiqomah. Maka amal yang paling baik utama oleh kita lakukan adalah dawam, istiqomah. Abdul amal adwamu hawain, yang paling utama amal itu dawam. Makanya kan tidak boleh yang namanya Islam itu coba-coba, harus subut alat dawam. Kalau kita di dalam Islam, aduh nyobain aja Islam, kalau enak setahun mah, kalau seandainya enak saya terusin, kalau kagak enak keluarin, karena diterima itu kalau ada niat begitu. Jadi masih Islam itu harus subut alat dawam. Makanya kan syarat Islam itu mualaf terus menerus, subut alat dawam. Surutul Islami bilas tibahi aklun bulugun adamul ikrahi wa nutqu bis syahadataini wal wila wasarisu tartibu fa lam wa mala. Kitab Inatul Buja salah satunya jelaskan itu. Syarat Islam itu ada 6. Bilas tibahi aklun bulugun, punya akal dan balik. Aklun bulugun adamul ikrahi, dan tidak ada paksaan. Dikaitkan oleh Allah dengan ikhtiarnya kita, pilihan kita. Biikhtiarimul hamidah, dengan pilihan kita, karena Allah berikan akal. Tapi kalau akalnya sehat pasti milih yang manfaat, pasti milih yang maslahat kalau akalnya. Tapi kalau milihnya bukan milih yang benar menurut aturan Allah, berarti akalnya ya kurang sehat, kan gitu. Kalau kata Ki Gerung mah akalnya nggak sehat. Kata Ki Gerung kan bahasnya akal sehat tuh kan. Nah, akal yang sehat itu pasti milih selamat orang. Kalau kita milih celaka ke neraka, emang sehat. Lah kagak sehat. Makanya kan jangan tersinggung apabila Allah disebut di Al-Qur'an. Apalagi taklum, apalagi tafakkarun. Wa hum la yakulun. Emang iya. Kata Allah itu. Wanut kebiasaan data ini. Jadi orang masuk Islam itu pun juga harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Misalnya 2 kalimat syahadat itu kalau orang muslim namanya wajib guru, kalau orang kafir wajib syarat iman. Kalau tidak dijalankan itu imannya nggak sah. Islamnya pun juga nggak sah. Beda dengan orang muslim. Orang muslim mah enggak, wajibnya full. Tetap. Jadi dia itu wa ma auladul muslimin wa antum biasa itu tolong merihim hukimah bismihim. Orang anak muslim walaupun tidak membesarkan oleh masyarakat tapi dokumen Islam tolong merihim selama hidupnya tidak. Tapi tetap kewajiban kembali kepada kewajiban turuk. Ini terdapat dalam kitab Inatul Buja salah satu dan dalam kitab Fathul Majid jelaskan seperti itu. Makanya syarat itu ada syaratul iman, ada satrun dan sartun. Syarat dan satrun, 2 fungsinya. Kemudian yang ketiga mualat. Mualat itu artinya istiqomah. Terus menerus. Ini ada terus jadi orang Islam. Jangan coba-coba di sama. Kagak diterima sama Allah. Ya Allah, saya nyobain aja setahun 2 tahun, kalau enak saya terusin. Kagak diterima begitu. Jangankan kepada Allah, kita kerja aja di orang, di perusahaan. Minta kerja, tapi saya mau coba-coba aja Pak ya. Coba-cobaan sebulan. Kalau seandainya enak, saya terusin. Kalau kagak enak, saya berhenti. Kira-kira diterima nggak? Enggak. Manusia juga nggak terima. Daftar kepada lama. Wasa disu tartib. Nah yang keenam, syarat Islam betul. Apa dulu yang harus kita kerjain? Nah, kita bikin rumah harus tertib, jangan atap dulu sebelum fondasi. Gimana ceritanya? Kita bikin rumah. Itu namanya taholuk sifat Allah.